saudara, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk melihat, belajar dalam ibadah Jumat Agung ini dari pribadi Yesus, yaitu pribadi yang penuh dengan integritas. Jesus, the man of integrity. Saudara, kasih Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Dan Dia mengasihi kita supaya kita dapat diselamatkan. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, ya, kita tahu ayat ini sering kita dengar dan berkata bahwa, baca sama-sama yuk dengan keras, semuanya fokus ya, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau ada pelayan yang masih di luar, boleh agak merapat ke pintu supaya tetap bisa mengikuti ibadah, ya. Atau di depan masih ada bangku kosong, tapi kalau yang bertugas tetap standby di belakang, ya. Sekali lagi saudara, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, enak atau enggak enak, saudara, senang atau enggak senang, ya, percayalah Tuhan kita turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sekarang saya mau bertanya, siapa di tempat ini yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangan saudara, puji Tuhan. Berarti ayat ini buat saudara. Katakan amin, saudaraku. Ya, melalui semua yang terjadi, percayalah Tuhan turut bekerja dan kita dijadikan semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Bahkan saya yakin dan percaya melalui proses yang dialami sepanjang pandemi COVID-19, juga krisis ekonomi ini, Tuhan pun bekerja, yang tertidur secara rohani, yang mati rohaninya juga akan dibangunkan, akan dibangkitkan oleh Tuhan, akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Percayalah itu saudaraku. Karena itu saudara, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada jemaat Tuhan. Jangan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Ya, itu menggerogoti iman kita, saudaraku. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Mantap dong amennya yang percaya. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan COVID-19 dan bukan di tangan krisis ekonomi. Pegang itu saudara. Berapa banyak orang mengalami ketakutan, orang-orang di luar Tuhan mengalami ketakutan. Bahkan anak-anak Tuhan mengalami ketakutan. Dan itu yang diinginkan oleh si jahat. Kalau orang mengalami ketakutan, maka bisa-bisa dia mati bukan karena penyakit, tapi karena ketakutannya saudaraku. Ya, tapi bersyukur. Kalau hari ini kita mengingat pengorbanan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa kita dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit untuk memberikan kemenangan bagi kita. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Saudara, ada yang perlu kita waspadai. Ya, ketika kita berkata, aku mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara, dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10, ya, perhatikan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang kedua dikatakan, kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini
karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Katakan amin, saudaraku. Saudara, ada 3 musuh orang percaya berdasarkan Efesus pasalnya yang kedua ini, saudara. Perhatikan, musuh yang pertama adalah jalan dunia ini. Ya, jadi jalan dunia ini, lingkungan yang tidak percaya kepada Tuhan, lingkungan duniawi yang berusaha untuk menyeret kita dengan nilai-nilai duniawi yang jelas bertentangan dengan Tuhan. Yang kedua adalah penguasa kerajaan angkasa. Iblis, setan yang tidak pernah berhenti untuk menggoda dan ingin menjatuhkan kita. Dan yang ketiga adalah hawa nafsu daging. Saudara, ini adalah sifat manusia lama yang telah jatuh dalam dosa dan tidak bisa menaati kehendak Tuhan. Perhatikan saudara, dari ketiga musuh ini, musuh yang terbesar di antaranya itu adalah hawa nafsu daging, yaitu keinginan kita, ya, diri kita sendiri, ego kita sendiri, saudara. Bagaimana kita bisa menang untuk melawan keinginan daging, keakuan atau ego? Saudara, yaitu dengan mengikuti teladan Yesus. Katakan sama-sama, mengikuti teladan Yesus. Orang yang masih dicengkram oleh ego, oleh keakuannya, dengar saudara, dia nggak mungkin menjadi pribadi yang berintegritas. Ya, karena fokusnya bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri. Semuanya buat aku. Ya, egonya yang terlalu kuat. Yang dibesarkan bukan Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Yang menjadi fokus bukan Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Berapa banyak orang meninggalkan Tuhan karena apa yang dia inginkan tidak tercapai. Saudara, teladani Yesus. Ayat ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, perhatikan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara sudah mengerti sekarang? Bagaimana di Jumat Agung ini kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus. Pribadi yang berintegritas, Jesus, the man of integrity. Kita melihat apa teladan Yesus. Ya, apa teladan Yesus? Tolong dibantu aja ya, karena tadi tidak berhasil. Saudara, teladan Yesus yang Dia berikan kepada kita. Ia merendahkan dirinya. Perhatikan Filipi pasal yang kedua ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kita mau belajar bersama-sama dari teladan Yesus. Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Sekali lagi saya katakan, Dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya. Next. Dia yang adalah Allah, Dia menurunkan dirinya menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan menjadi manusia, dia menurunkan dirinya lagi, yaitu taat sampai mati di kayu salib. Saudara, ini adalah kerendahan hati yang sangat luar biasa. Karena itu, ayat selanjutnya berkata, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Saudaraku, Tuhan mau kita itu rendah hati. Ya, kebablasan 1. Tuhan mau agar kita menjadi pribadi yang rendah hati, saudara. Tuhan mau anak-anaknya kita belajar dari teladan Yesus. Kalau berbicara tentang kerendahan hati itu bukan apa yang kelihatan dari luar. Ya, mungkin orangnya suka bungkuk-bungkuk, permisi, shalom, itu belum tentu rendah hati. Ya, mungkin dia ngomongnya lembut, beda dengan Pak Andi ngomongnya keras. Saya memang setelannya suaranya keras, saudaraku. Ya, kadang kalau saya nyapa orang, shalom, woi gimana gitu kan. Wah, Pak Andi lagi marah kayak gitu. Ya, setelannya beda. Kerendahan hati bukan dari yang kelihatan, tetapi kerendahan hati itu dimulai dari sikap hati. Saudara, ciri dari kerendahan hati. Alkitab katakan beberapa hal ini, ya. Kalau Anda perhatikan, rendah hati yaitu tidak merasa lebih dari orang lain. Saudara, dalam Lukas 18 ayat yang ke-9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ini apa yang Yesus ajarkan. Ya. Tuhan tidak mau kita menganggap diri kita benar, lebih dari orang lain. Saudara, kerendahan hati itu tadi saya katakan bukan yang di luar, tetapi dimulai dari hati kita. Ya, bukan seolah-olah, bukan sepertinya benar. Ya, kita enggak usah hidup kayaknya benar, enggak. Hidup benar saja. Ya, saudara, ini yang Tuhan katakan dalam perumpamaan ini. Ketika ada 2 orang pergi ke bait Allah, yang pertama adalah seorang Farisi dan yang kedua pemungut cukai. Farisi ini dia berdoa dalam hatinya, Tuhan, aku mengucap syukur karena aku tidak sama dengan orang-orang lain. Aku bukan perampok, ya. Aku bukan orang lalim, bukan pezina, aku bukan pemungut cukai. Dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Wah, dia nunjuk orang, saudaraku. Ya, gampang nunjuk orang. Dan berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadahkan wajahnya ke langit. Melainkan memukul diri dan berkata, Allahku, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sementara orang lain itu tidak. Karena barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, di tahun integritas ini, mari jangan jadi pribadi yang sombong rohani, saudara. Merasa diri kita lebih dari orang lain. Jangan merasa diri kita itu yang lebih apapun dari orang lain. Paling suci, paling benar, dan cepat menghakimi orang lain. Saudara, penghakiman itu keluar. Dimulai dari apa?
dimulai dari merasa diriku lebih benar dari dia. Ya, ayo saudaraku, ya, itu hal yang pertama tentang kerendahan hati. Berikutnya, kerendahan hati, apa yang Alkitab katakan, yaitu mau mendengarkan didikan, mau ditegur, mau diajar. Amsal 1 ayat yang ke-8 berkata, hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saya bacakan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-5, Anda catat saja tambahan ayat ini, tidak ada di PowerPoint. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, Anda suka enggak kalau dididik, kalau ditegur oleh Tuhan, kalau diajari sama Tuhan? Anda suka enggak kalau lagi dididik, diajarin disiplin sama Tuhan? Ya. Ikut Tuhan itu kita harus belajar disiplin, saudara. Iya, belajar memberikan yang terbaik. Kalau Pak Gembala ingatkan, ayo yang melayani jangan terlambat. Ayo berikan diri kita lebih baik lagi, kita berubah. Lama-lama kok kupingnya nyong panas yo, diomong koyong ini terus. Tapi gak berubah, terlambat terus. Jangan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, saudara. Di dalam Yesus pasti ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, itu namanya dididik, itu namanya mau ditegur. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Terlebih kita hari-hari ini kita sebagai anak-anak Bapa. Bapa itu didik kita. Saudara, saya itu kadang ngalami gini loh. Kalau gembalanya ngasih tahu, itu ndak dirungokke. Tetapi kalau masalah sudah berbicara, baru nurut. Jangan nunggu masalah datang. Ya. Dari awal jauh-jauh hari Pak Gembala sudah ingatkan, terus ngomong, tetapi kayak nggak dengar, saudara. Ya memang saya ditempatkan Tuhan di sini untuk ngomong terus. Lah saudara, lebih senang saya itu diem apa ngomongin terus? Kalau ngomong itu tandanya apa, saudara? Nggak ada orang ya. Kalau ngomong itu tandanya apa? Tandanya benci apa sayang? Saya nggak mau jadi gembala upahan. Saya nggak mau jadi gembala jadi-jadian. Saya nggak mau jadi gembala yang hanya formalitas namanya gembala. Tetapi saya akan intervensi kepada kehidupan saudara. Hal-hal apa yang Tuhan berikan dalam hati saya tentang jemaat Tuhan. Apa yang tidak benar, apa yang belum beres, diluruskan, dibereskan. Tadi saya bilang, ada yang kadang suara gembalanya itu nggak dengar. Tetapi begitu masalah datang, langsung nurut. Kalau yang masih kayak gitu, bertobat saudara. Bertobat. Di tahun integritas ini, ya, tanda orang yang rendah hati itu dia mau mendengarkan didikan, dia mau diajar. Percayalah, kalau semua yang disampaikan, apa yang gembala sampaikan, semata-mata karena saya mengasihi jemaat Tuhan. Saya nggak percaya kalau Pak Andi mengasihi, ya wes angel kayak gitu, saudara. Ngerti saudaraku? Ya, puji Tuhan. Berikutnya saudara, orang yang rendah hati dia siap menderita bagi Tuhan. Lihat ayat ini, saya ajak kita fokus kepada ayat yang ke-21, sebab itu kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus telah menderita untuk kamu. Kristus telah menderita untuk kita, untuk saudara dan saya. Perhatikan baik-baik.
Dia lakukan itu, dia berikan segala-galanya. Kenapa Pak kok Yesus harus mati dengan cara yang demikian? Enggak dipenggal kepalanya, selesai. Karena Alkitab katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kenapa harus hukuman mati? Karena hukuman mati adalah hukuman tertinggi. Kalau ada buronan ketangkep karena kasus pembunuhan, dia bisa dihukum 5 tahun penjara. Ada hukuman yang lebih berat dari itu? Ada Pak, 20 tahun penjara. Ada hukuman lebih berat dari itu? Ada Pak, hukuman seumur hidup. Ada yang lebih berat dari itu? Ada Pak, hukuman mati. Ada yang lebih berat lagi? Tidak ada. Karena itu kenapa Yesus harus mati? Karena hukuman mati itu adalah hukuman yang tertinggi bagi orang yang berdosa. Dan Yesus mengambil alih dosa kita. Saudara dengar baik-baik, tangkap ini baik-baik jemaat Tuhan. Kalau ada cara lain yang bisa menyelamatkan manusia untuk dia bisa bebas dari api neraka dan masuk surga, Yesus tidak perlu mati di kayu salib bagi kita. Ini yang harus ada dalam pola pikir kita. Jadi kita jangan berpikir, ya orang juga tetap bisa selamat. Kalau ada cara lain, Yesus gak perlu mati dengan cara yang demikian. Saudara, ayo belajar bayar harga. Belajar beribadah dengan sungguh-sungguh. Belajar ibadah, jangan mudah tinggalkan ibadah. Jangan sedikit-sedikit tinggalkan ibadah. Jangan dikit-dikit tinggalkan ibadah. Benar enggak yang saya ajarkan ini, saudara? Enggak ada suaranya. Ya, belajar melayani dengan sungguh-sungguh. Bayar harga. Tugas saya ajarkan kepada saudara, ayo melayani Tuhan. Benar loh. Kalau berbicara pelayanan, enggak peduli saudara, saya sebagai gembala pendeta sekalipun, bukan Tuhan kok yang butuh kita. Bukan Tuhan yang butuh saya. Kalau saya enggak siap, kalau saya enggak sungguh-sungguh, Tuhan bisa pakai orang lain untuk melayani tempat ini. Saudara, ayo bayar harga, ayo berkorban. Belajar, melayani bukan kalau kita sempat. Yang Tuhan itu kita atau Allah kita. Yang Tuhan itu kita atau Tuhan Yesus. Jangan melayani kalau slow. Melayani itu adalah berikan waktumu untuk melayani Tuhan. Itu yang benar. Ya. Saya kemarin ingatkan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Ayo jangan sampai. Saya enggak katakan enggak boleh kerja atau buka hari Minggu, saya nggak mau bahas itulah, karena setiap orang silahkan punya pengertian sendiri dari pergumulannya dengan Tuhan. Tetapi yang saya mau bilang gini, jangan sampai karena pekerjaanmu di hari Minggu atau hari-hari ibadah, engkau kehilangan waktu ibadahmu, engkau kehilangan waktumu pelayanan. Itu yang salah. Itu artinya kita tidak mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saudara, karena Tuhan Yesus sudah menderita bagi kita untuk menebus kita, mari kita ikuti jejaknya. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Kerendahan hati berikutnya apa? Saudara, yang diajarkan oleh Yesus, teladan Yesus, dia tetap melakukan yang terbaik. Bilang yang terbaik. Yang terbaik itu, lihat tangan saya, yang segini. Kalau ada 3 step, ini, apa yang ini? Yang pertama, kedua, apa yang ketiga? Yang terakhir. Tuhan Yesus tetap lakukan yang terbaik. Saudara, dalam satu waktu itu Yesus mengerti kalau Yudas sudah mulai berpikir untuk mengkhianati dia. Tetapi Yesus mengerti kehendak Allah bahwa ia harus kembali kepada Bapa. Saudara, Yesus tidak berubah pikiran. Saudara, Yesus dia tetap lakukan yang dia mau lakukan. Bukankah seringkali karena situasi yang ada di sekitar kita, kita maunya Pak, aku maunya baik, aku rindunya baik Pak, aku pinginnya memberi yang terbaik. Tetapi karena kondisinya gini ya aku enggak bisa. Yesus dia memberikan teladan bagi kita, memberikan yang terbaik.
Dia mengambil kain, diikat di pinggangnya, dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Ingat ya, membasuh kaki itu pemimpin membasuh kaki murid-muridnya. Bukan murid-muridnya membasuh kaki Yesus. Kalau ada yang membasuh kaki kuale, anak buah membasuh kaki pemimpin, itu tidak alkitabiah. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Meskipun dia tahu Yudas punya rencana jahat, saudara. Saudara dengar, belajar dari teladan Yesus. Meskipun Yesus disalahpahami, Yesus tetap melakukan yang terbaik bagi murid-muridnya, bagi orang lain. Saudara, saya belajar hal ini dari pribadi Yesus. Melayani itu penuh dengan sukacita. Katakan amin. Kok kayak aras-arasan gitu jawabnya ya. Yang sudah melayani itu penuh dengan sukacita. Katakan amin. Kalau Anda tidak jawab, berarti Anda terpaksa loh. Dan Tuhan gak mau orang yang terpaksa. Penuh dengan sukacita. Ya, saya katakan saya penuh sukacita melayani Tuhan. Bukan karena berkatnya. Ya, bukan karena apa yang saya terima. Tetapi melayani itu juga ada sukanya, tapi ada dukanya. Saudara, saya belajar, baik dalam suka maupun duka, ayo tetap belajar memberikan yang terbaik. Kalau hati saya terpengaruh, dan akhirnya saya berubah kualitas pelayanan saya karena masalah yang saya hadapi, dengar, berarti selama ini pelayananku bukan buat Tuhan. Anda mengerti maksud saya? Kalau pelayananku buat Tuhan Yesus yang aku sembah, yang aku layani, gak peduli apa yang terjadi di kanan, kiri, depan, belakangku, aku tetap akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang Yesus teladankan bagi kita. Saudara, dari beberapa hal ini, mari kita belajar hidup dalam kerendahan hati bersama-sama. Karena orang yang rendah hati, dia akan diangkat oleh Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ya, nggak usah ngangkat-ngangkat diri, saudara. Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan promosikan, Tuhan akan lipat gandakan. Ya, percayalah itu, saudara. Percayalah itu. Tetap setia. Orang yang setia itu juga orang yang rendah hati. Tetap hidup dalam ketaatan. Saudara, beberapa orang dari kita di tempat ini sempat terdampak COVID-19 tahun lalu. Dan di antaranya juga salah satunya ada beberapa orang yang sampai harus kehilangan, artinya harus tutup toko sampai berminggu-minggu. Berapa lama? 1,5 bulan. Jadi miskin enggak? Berkurang enggak berkatnya? Saya mau saksi ya. Karena banyak yang mandang waktu ini COVID ini totonya tuku YouTube, wih loh, mesake, bayangno, goro-goro COVID sampai koyo ngono. Loh ini kata-kata di luar seperti itu. Ya, walah dampaknya. Ya, sampai akhirnya ada yang salah paham juga dengan saya, dengan gereja. Saudara, saya mau saksi nih loh. Tutup. Tetapi dengar tadi saya bilang, hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh COVID. Tidak ditentukan oleh krisis ekonomi. Lawang masa pandemi yang namanya toko sepeda berkat itu semakin diberkati Tuhan, saudara. Betul Pak Bos? Orang yang tadinya gak olahraga naik sepeda, malah naik sepeda. Itu cara Tuhan. Saudara, orang banyak waktu lihat kasihan, takut, tapi mau saksikan untuk kemuliaan Tuhan ya. Mereka tidak pernah berhenti untuk mengembalikan milik Tuhan. Bahkan mereka tidak pernah berhenti untuk memberikan buah sulung. Dengar. Ini Tuhan. Itulah berkat Tuhan yang dikatakan menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Karena itu belajar jadi pribadi yang rendah hati, saudara. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, percaya sama Tuhan.
Hidup ikut Tuhan itu jangan dipimpin oleh pikiran kita. Engkau naik ngono piye, naik ngene piye. Jangan takut. Percaya sama Tuhan di atas segala-galanya. Hidup kita milik Tuhan. Berkat yang saudara terima itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memelihara kehidupan saudara. Setiap waktu saya berdoa memberkati jemaat Tuhan, tidak ada yang berkekurangan. Katakan amin. Semuanya sehat, diberkati Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan saudara boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Ya. Saudara, Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk jadi saksi dan tidak terbantahkan oleh apapun. Seperti kesaksian tadi. Berikutnya saya tutup dengan poin ini. Teladan Yesus yang kedua. Dari ayat ini dikatakan, dengar. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seorang bernama Madame Jean Guyon. Bacanya jangan Guyon. Madame Jean Guyon. Ini bahasa Fransai, bahasa Perancis. Dia itu seorang yang luar biasa. Dia cinta Tuhan. Dia seorang yang cantik. Tetapi karena cintanya kepada Yesus, oleh Raja Louis ke-14, dia itu dijebloskan ke penjara. Tuh lihat, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan itu harus bayar harga loh saudara. Ya. Dan dia menulis banyak buku, dari perenungannya, dari doa-doanya dia tulis. Dan ada satu statement yang dia keluarkan itu luar biasa. Seandainya air laut itu menjadi tinta. Seandainya semua batang pohon itu jadi pena. Dan seandainya langit itu jadi kertasnya. Dan aku akan menuliskan kasih Allah. Tetapi semua tinta, pena, dan kertas itu tidak akan cukup untuk melukiskan betapa besarnya kasih Allah. Artinya apa? Kasih Yesus, kasih Allah kita itu besar, luas, tidak terbatas. Saudara, itulah yang membuat Yesus taat sampai mati di kayu salib. Ukuran kasih Tuhan itu sebesar apa Pak? Ya sebesar dia mau mati bagi kita. Tadi kan saya bilang, kematian itu adalah hukuman tertinggi. Ya, itu yang Yesus sudah berikan bagi kita. Firman Tuhan bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang benar saudara, memang kita harus fokus kepada kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus. Tapi bagi orang-orang yang gak sungguh-sungguh, bagi orang mungkin yang belum bertobat, lahir baru sungguh-sungguh, bagi orang yang gak sungguh-sungguh setia dengan Tuhan, ayat ini bisa berubah gini. Karena begitu besar kasih Allah bagi saya, karena itu dia telah mengaruniakan harta yang melimpah, pekerjaan yang semakin besar, uang yang semakin banyak. Tidak bisa diukur dengan hal materi. Karena Yesus anaknya yang tunggal itu, yang diberikan bagi saudara dan saya, itu adalah pemberian yang terbaik yang dia berikan bagi kita. Ya. Kalau saudara masih bisa mundur, kecewa, gelo karena hal-hal tadi, hal materi tadi, berarti Anda belum memahami kalau kasih Allah itu mengaruniakan Yesus. Kalau Yesus yang terbaik saja, Alkitab katakan, anaknya yang terbaik ini, Yesus yang terbaik. Anaknya itu bukan berarti Allah itu punya anak, tetapi anaknya di sini menunjukkan bahwa Yesus berasal dari Allah. Kalau Yesus yang berasal dari Allah, anaknya itu diberikan bagi kita. Sudah Paul, saudara lihat ke depan, sudah Paul. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan yang lain, berkat-berkat yang lain dalam kehidupan kita. Ayo saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah kasih segala-galanya bagi kita. Tuhan Yesus sudah all out bagi kita. Tuhan Yesus setia sampai mati. Suatu kali ada jemaat datang ibadah, ya,
Dan ketemu dengan Pak Pendeta, jemaat ini nyapa, Pak Pendeta, pendetanya kayak lupa-lupa ingat, ini di kota besar mungkin ya. Lalu jemaat ini mengingatkan, Pak, saya ini jemaat lama. Oh, maaf. Kapan terakhir Anda beribadah? 1 bulan, 2 bulan yang lalu? Enggak. Setengah tahun yang lalu? Tidak. 1 tahun yang lalu? Enggak, Pak. Saya terakhir ibadah 3 tahun yang lalu. Oh, kenapa? Pak Gembala ya cuma nanya gitu. Bapak ingat waktu itu saya setia, saya sungguh-sungguh. Dan saya punya usaha kecil-kecilan. Tapi setelah saya didoakan Bapak, setelah saya rajin ibadah, usaha saya itu maju pesat luar biasa, Pak. Oh, puji Tuhan. Ngomong tentang usaha, sekarang omsetnya wah luar biasa. Jadi saya nggak punya waktu untuk datang ibadah. Saya nggak punya waktu untuk melayani. Gembalanya bingung. Lah, sekarang kan hari Minggu. Lah kok Anda bisa ke gereja? Lah itu Pak masalahnya. Sekarang saya bangkrut lagi. Jadi saya ke gereja lagi. Payah enggak saudara? Lagi susah setia, ketika diberkati lupa ibadah, alasannya enggak punya waktu, omsetnya kebanyakan, dan sebagainya. Sekarang kalau kamu bisa ke gereja, ini kan hari Minggu. Iya Pak, saya bangkrut lagi sekarang. Saudara jangan sampai terjadi kayak gitu loh. Bagi jemaat di tempat ini. Ya, saudara dengar, saya ingatkan beberapa orang, saya bilang gini. Kalau kita sungguh-sungguh all out dengan Tuhan, di dalam Dia dan Dia di dalam kita, dengar, tidak ada yang jahat yang dapat menyerang kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Nama Yesus itu dahsyat saudara. Karena itu Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Sungguh-sungguh. Orang mau bikin apapun, orang mau jahat sama saudara, sungguh-sungguh aja dengan Tuhan. Banyak berdoa memuji menyembah Tuhan. Di tempat usaha saudara, banyak berdoa memuji menyembah Tuhan di sana. Maka percayalah, ada hadirat Tuhan dan ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di sana. Next. Dengan cepat saya mengajak kita melihat ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus yang Alkitab catat, saudara. Kita tahu cara mati Yesus sangat tidak manusiawi. Ya. Yang pertama, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus sempat mengalami ketakutan. Jadi bukan saudara saja yang sempat mengalami takut. Pada saat detik itu Yesus mengalami ketakutan. Sampai peluhnya berubah menjadi seperti tetes-tetes darah, saudara. Dia berdoa, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dari pelajaran ini kita menangkap apa? Kalau kita doa sama Tuhan, kita itu boleh nawar. Ya. Tetapi keputusan di tangan Tuhan. Yesus katakan bukan kehendakku tapi kehendakmu Bapa. Tahap yang kedua, Yesus ditangkap. Dia ditinju, dia diludahi, dia dipukul. Tetapi Yesus tidak membalas. Kalau Yesus mau balas bisa enggak saudara? Dia panggil malaikat Tuhan aja bisa. Segala kuasa ada di dalam Dia. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita berbuat baik hanya kepada orang yang baik sama kita, Alkitab katakan, apa jasamu? Tetapi Yesus memberikan teladan. Kalau kita baik kepada orang yang jahat, itulah yang namanya kasih. Kalau baik sama orang yang baik, semua orang juga bisa. Pemungut cukai juga bisa. Orang dunia juga bisa. Terus yang ketiga, Yesus diadili. Yesus dibelenggu dan diadili. Meskipun akhirnya didapati tidak ada kesalahan. Ya, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dan pada malam sebelum besok Yesus disalib, Yesus ditahan di penjara Kayafas. Kami yang pernah ke Israel, kalau nanti Anda ke sana, Anda akan dibawa ke tempat itu. Penjara bawah tanah, pengap,
Nggak ada sirkulasi, saudara. Ya, diikat di sana, dibelenggu di sana. Sampai sekarang sisa-sisanya masih kelihatan. Kesana aja harus gantian orang, nggak bisa kebanyakan. Karena apa? Pengap. Lah sekarang sih udah dibantu pakai exhaust fan dan sebagainya. Tapi saat itu, saudara, itulah yang dialami oleh Yesus. Dan selanjutnya Yesus dicambuk. Ujung cambuk yang dipakai untuk mencambuk Yesus itu terbuat dari pecahan tulang dan pecahan besi. Dan ketika itu dipukulkan ke punggung Yesus, maka daging kulit itu terkoyak dan hancur. Dan ketika ditarik lagi, itu menimbulkan luka yang sangat dalam. Kepala Yesus diberi mahkota duri. Setelah ditaruh di sana, duri di daerah Israel sana panjangnya itu minimal 3 cm sampai 5 cm. Dan dipukul. Jadi duri itu menancap di batok kepala Tuhan Yesus. Tanda bahwa Yesus telah menebus pikiran-pikiran kita yang liar. Yesus alami itu bukan karena Yesus sering berpikir hal-hal yang porno. Bukan karena Yesus sering memikirkan hal-hal yang jahat tentang orang lain. Tetapi karena Dia harus menebus kita. Supaya kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang porno. Hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Diberi mahkota. Disuruh pikul salib. Next. Anda bisa bayangkan setelah drama dicambuk. Berlumuran darah, bermandikan darah. Lalu kepala kena mahkota duri, dipukul. Yesus disuruh pikul salib. Dan semalaman dia tidak tidur. Saudara bisa bayangkan situasinya. Sampai akhirnya serdadu Romawi memaksa seorang bernama Simon dari Kirene untuk bawa salib Yesus. Orang yang belum kenal Tuhan dari Libya, dari Kirene, daerah Libya, Afrika Utara. Sampai akhirnya dalam proses perjalanannya, dia yang terpaksa, ingat ya, terpaksa. Akhirnya dia melihat Yesus dan dia menjadi orang percaya. Kalau Anda nanti baca selanjutnya, bagaimana anaknya, keluarganya semua diselamatkan. Saudara dengar, situasi yang kayaknya terpaksa. Mungkin ada orang ke gereja awalnya dipaksa. Pelayanan sepertinya terpaksa. Tetapi Tuhan bisa pakai itu untuk menyelamatkan kita. Berikutnya, tangan dan kaki Yesus dipaku. Kira-kira sakit enggak, saudara? Kita kebeler aja sakit, saudara. Lalu ke-8, Yesus digantung di atas kayu salib. Secara lahir dan batin sakit. Tubuhnya kesakitan. Batinnya juga sakit. Karena semua orang yang ada di hadapannya, semuanya menghujat dia. Dan yang ke-9, ini adalah puncak dari pengorbanan Yesus. Puncak dari penderitaan Yesus. Yesus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Saudara, orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Dan ketika Yesus harus menebus manusia berdosa, maka dia harus mengambil alih posisi itu. Dia merasakan saat itu dia terpisah dari Bapa. Saudara, belajar. Kalau hidup kita sebentar saja gak menikmati hadirat Tuhan, itu satu siksaan yang luar biasa. Kalau ada dari saudara merasa biasa gak nikmati hadirat Tuhan, Anda perlu bertobat, saudara. Kenapa ya? Kok aku ngerasain gak enak? Ayo datang mendekat, ayo berdoa, ayo menyembah. Kok gak enak ya? Aku memang rada kesel sama dia. Akhirnya buat kita gak bisa nyembah. Jangan tahan lama-lama, saudara. Itu satu siksaan. Tidak enak. Ya. Dan yang terakhir, ketika Yesus berkata, sudah selesai, it's finished. Saudara, dua hal ini yang kita belajar, bahwa
dia memberikan teladan yang luar biasa.